Assalamualaikum Ayah Bunda Ananda, bagaimana kabarnya? Insya Allah semoga dalam keadaan baik ya. Minggu ini kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran. Selamat mendengarkan. Indikator yang pertama yaitu mengenal ciptaan Allah. Di sini bisa distimulasikan dengan membacakan buku cerita dan mengenalkan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Nah, untuk indikator kedua, apa ya? Yuk kita simak. Indikator yang kedua, memberitahu orang tua ketika sakit. Di sini anak-anak ketika terjatuh, dia hanya akan menangis. Nah, kita sebagai orang tua menstimulasikan dengan memberitahu anak-anak atau mengkomunikasikan kepada anak-anak dengan cara kenapa nak, kamu jatuh? Ada yang sakit? Oh, yang sebelah mana? Nah begitu. Ketika sudah sering kita lakukan seperti itu, anak-anak akan terbiasa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Kemudian mengganti atau mencuci alat makanan yang kotor ataupun terjatuh. Nah di sini ketika anak-anak alat makannya terjatuh, kita mengajak anak-anak untuk mencucinya, kemudian mengganti dengan sendok yang bersih atau dengan piring yang bersih gitu. Jadi supaya anak-anak terbiasa menggunakan alat-alat yang bersih dan sehat. Jangan lupa juga kita beritahukan kenapa kita harus menggantinya, karena sendok ini sudah kotor, jadi harus kita ganti setelah kita cuci. Karena sendok kotor ini dapat menyebabkan perut kita sakit ketika ada kuman yang masuk, seperti itu. Untuk indikator yang ketiga yaitu menunjukkan anggota keluarga lain dan menunjukkan ketertarikan untuk bermain dengan anak lain. Di sini ketika anak-anak bertemu dengan orang yang belum pernah dia temui, kita mengenalkan kepada anak-anak kita bahwa oh itu loh yang kamu lihat, namanya Pak Joko, itu rumahnya ada di dekat kita, boleh kok bermain sama Pak Joko. Indikator yang keempat menunjukkan sikap berbagi, membantu dan bekerja sama. Nah di sini ketika anak-anak sedang bermain dan ada temannya yang datang, nah kita mengajak anak kita untuk berbagi mainan dengan cara mengkomunikasikannya. Nak, ini mainanmu kan ada banyak. Nah temanmu itu ketika dipinjemin mainan seneng loh gitu. Atau boleh loh temennya dipinjemin mainan supaya bisa main bersama, seperti itu. Kemudian dapat membantu. Nah ketika kita membutuhkan bantuan, kita mengajak anak kita walaupun hal yang sepele, mungkin seperti mengambilkan tisu, mengambilkan lap, atau memasukkan piring kotor yang bekas untuk dia makan gitu. Dan cara yuk kita taruh piring kotor ini ke tempatnya yuk, atau kalau enggak nak minta tolong ambilkan tisu ya. Kemudian untuk bekerja sama, di sini kita biasakan juga anak untuk bekerja sama. Nanti ketika bermain boleh loh mainnya barengan, seperti membuat keretanya bareng-bareng gitu. Untuk indikator yang kelima yaitu memahami cerita atau dongeng sederhana. Nah di sini ketika ayah bunda membacakan cerita atau dongeng, kita setelahnya akan memberikan beberapa pertanyaan ke anak-anak kita. Sejauh mana sih anak-anak kita paham? Nah kita harus mau berulang-ulang untuk membacakannya. Dengan begitu anak akan semakin tahu berbagai macam kata, berbagai macam kosakata, dan jadi anak-anak bisa menambah perbendaharaan kosakata yang anak-anak miliki. Kita juga mengajak anak-anak untuk menggunakan kalimat tanya dengan cepat, seperti apa rasanya. Nah kita menanyakan kepada Ananda ketika memakan makanan yang Ananda makan. Misalkan ketika makan wajik, apa ya rasa wajik? Nah, mungkin kita akan menjelaskan rasanya manis. Kemudian kenapa manis? Karena ada gulanya, seperti itu. Kemudian menanyakan bagaimana. Nah
bagaimana cara membuatnya. Nah, seperti ini cara membuatnya, seperti itu. Jadi kita ajarkan kepada anak-anak bagaimana cara bertanya dengan tepat. Itu indikator yang keenam, yaitu mengenali dan memperhatikan suara yang berbunyi atau berbicara. Di sini ketika kita sering memperdengarkan apa-apa yang ada di sekitar kita, kemudian kita mengajak anak-anak berkomunikasi, insya Allah anak akan lebih mengenal bunyi-bunyian atau suara yang dia dengar. Nah, ketika anak-anak sering berkomunikasi dengan ibunya, dia akan mengenal suara ibunya. Kemudian ketika sering berkomunikasi dengan simbah, papa atau kakaknya, nah Ananda akan mengenali suara-suara tersebut. Nah, ketika di rumah kita ada alat musik misalnya dan sering kita perdengarkan ke anak-anak, biasanya anak-anak juga akan semakin mengenal alat musik tersebut. Begitu ya Ayah Bunda, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semoga bermanfaat.